Halo Papa Mama dan adik-adik di rumah. Semoga sehat semua ya. Walaupun saat ini kita masih harus tetap beribadah secara online, Lause percaya adik-adik tetap semangat. Nah, kalau ada teman-teman kalian yang belum bersekolah minggu, kalian boleh ajak untuk bergabung bersama dengan kita beribadah sekolah minggu di GKI Kota Modern. Kita akan bersukacita, memuji Tuhan, dan juga tentunya belajar firman Tuhan bersama-sama. Atau bagi adik-adik yang mungkin selama ini sudah bersekolah minggu di GKI Kota Modern, namun belum terdaftar di WhatsApp grup kelas sekolah minggu, adik-adik boleh menghubungi nomor telepon Lause-Lause yang ada di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru seputar kegiatan sekolah minggu di GKI Kota Modern. Catat ya nomornya. Lause tunggu ya. Sampai jumpa di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lause sama Lause Aldi dan Lause Aldi di sekolah minggu online. Hari ini Lause bawa teman. Siapa ya? Siapa ya Lause? Siapa ya? Ikut yuk sini. Hey, Lause bawa teman. Kenalkan, namamu siapa? Namaku Ion. Ion katanya. Ion mau sekolah minggu? Iya, aku mau. Ion mau sekolah minggu sama adik-adik semuanya. Hai Jadi, Ion. kita sekarang bertiga. Kita bertiga mau sekolah minggu Online. Ayo. sekarang. Kita doa dulu yuk. Sebelum ajak. kita Iya, ajak mulai adik-adik semua kita sekolah sekolah, minggu. kita doa dulu. Rosa Afi doa. Yuk, Rosa Afi pimpin doa ya. Kita Yuk. semuanya kita berdoa ya. lipat adik-adik. tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Udaranya segar, kami bisa bernafas dengan lega. Tuhan, terima kasih atas tumbuh-tumbuhan, hewan, orang tua, keluarga yang Tuhan beri bagi kami. Sekarang kami mau beribadah di sekolah minggu online bersama teman-teman di rumahnya masing-masing, bersama Lause Aldi, Lause Afi, ada Ion. Tuhan pimpin kami, siapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesainya ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yo adik-adik, udah rapi semuanya? Udah siap untuk sekolah minggu? Ya. Kita mau bangkit berdiri. Yuk berdiri yuk. Ayo berdiri ya. Kita naikkan satu pujian. Kalian tahu kan di sekitar kalian pasti ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Bunga. Ada yang punya hewan peliharaan mungkin ya. Terus buah yang kalian makan. Nah, tuh Nyor aja tahu loh buah itu baik untuk kesehatan. Tapi semuanya tahu nggak siapa yang ciptakan? Tuhan. Ayo. Ya, Tuhan Yesus yang ciptakan. Yuk, kita naikkan pujian. Siapa buat bunga? Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat buah? Saya tidak bisa. Siapa buat buah? Hanya Tuhan saja.
adik-adik. Wah, tadi seru banget ya. Sudah memuji Tuhan bersama Losa Afi dan Losa Ardi. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik, duduk yang baik, tutup matanya dan lipat tangan, Losa akan berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, persiapkan hati kami, dan berikanlah kami hati yang tenang, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Alkitab, yaitu Kitab Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, duduk yang baik dan siap mendengar ya. Adik-adik, biasanya apa sih yang kalian persiapkan dan yang harus kalian bawa jika kalian akan bepergian ke tempat yang jauh dan dalam waktu yang lama? Ya, betul. Kalian tentu akan membawa pakaian, sepatu, bekal makanan, uang, dan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi kepada orang banyak, kepada umat pilihan Allah. Suatu hari, Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya dan memberikan sebuah pekerjaan yang penting untuk mereka lakukan. Ke-12 murid Yesus yang diutus itu adalah Simon Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Yesus memerintahkan mereka untuk pergi berpasangan dan memberitahu orang banyak tentang juru selamat dan kedatangan kerajaan Allah. Artinya, Yesus mengutus mereka untuk mengabarkan kabar baik tentang kedatangan Anak Allah Juru Selamat. Dia yang akan memerintah di dalam hati kita dan yang akan membawa kita masuk ke surga. Yesus ingin orang-orang mengetahui bahwa ke-12 muridnya adalah pembawa berita dari Allah. Maka Yesus memberi mereka kuasa yang mereka butuhkan untuk melayani Dia, yaitu untuk memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Untuk pekerjaan ini, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau pakaian tambahan." Wah, tanpa bekal, uang, dan pakaian tambahan, bagaimana mungkin ya para murid itu melakukan perjalanan? Tapi Yesus ingin muridnya percaya kepada Allah. Untuk kebutuhan mereka, Yesus akan memelihara mereka saat mereka bepergian dari satu kota
ke kota berikutnya. Yesus juga berkata kepada mereka bahwa mereka akan menemukan orang-orang yang akan menerima mereka dan mereka harus tinggal di rumah orang-orang itu. Orang-orang itu akan memberi mereka makan dan segala sesuatu yang murid-murid Yesus butuhkan. Yesus juga memperingatkan kepada muridnya bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Beberapa orang yang tidak mempercayai kabar baik tentang Yesus, Anak Allah, akan menjadi sangat marah kepada mereka. Tetapi para murid itu tidak perlu takut, karena Allah akan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Para murid itu taat kepada Yesus dan melakukan segala sesuatu yang Yesus katakan. Mereka pergi dari satu kota ke kota untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus, Anak Allah, adalah Juru Selamat. Mereka juga menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit, yaitu orang yang lumpuh, sakit kulit, and say, "The kingdom of God has come near you." Praise God! I am healed. orang buta, dan mengusir roh jahat. Come out! Wow, mereka melakukan persis seperti yang Yesus perintahkan. Dan Yesus memberikan mereka kuasa untuk melakukannya. Adik-adik, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan adik-adik segala sesuatu yang adik-adik butuhkan untuk melayani Dia, yaitu untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Lause ulang sekali lagi ya. Kitab Lukas pasal 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Mudah bukan menghafalnya? Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus punya murid-murid berapa? 12, dia tahu 12. Wah, mereka tahu ada 12 murid ya. Sebentar, kayaknya ada lagunya deh. Ada lagunya. Ada lagunya katanya, Set. Ya, Kita nyanyi bareng ya. tahu. Ada yang hafal nggak? Murid Tuhan Yesus ada siapa aja? Ada 12. Ada yang hafal nggak? Kalau nggak hafal, cara gampang menghafalnya kita dengan Menyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng Iyo sama Piku. Piku namanya ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus,
Adik-adik, sekarang saatnya adik-adik akan menjawab pertanyaan dari cerita yang tadi baru saja adik-adik dengar. Masih ingat bukan cerita yang tadi adik-adik dengar? Adik-adik siap menjawab ya. Pertanyaan yang pertama. Berapa banyak murid yang diutus oleh Yesus? Benar. Jawabannya adalah 12. Pertanyaan yang kedua. Pekerjaan khusus apakah yang diberikan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya? Benar. Jawabannya adalah Yesus memerintahkan mereka untuk pergi dan memberitahu orang banyak tentang juru selamat dan kedatangan kerajaan Allah. Yesus juga memerintahkan mereka untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan bahkan membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah yang memberi mereka kuasa untuk melayani Allah? Benar. Jawabannya adalah Yesus, Anak Allah. Pertanyaan yang keempat. Siapakah yang memberi mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk perjalanan mereka? Benar. Jawabannya adalah Yesus, Anak Allah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Allah akan memberikan adik-adik segala sesuatu yang adik-adik butuhkan untuk melayani Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, adik-adik akan memuji Tuhan lagi bersama Lose Afi dan Lose Ardi. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Ya, Masa mau lagu apa nih, Sir? kalian tahu gak sih, Tuhan Yesus itu tetap mencari kita nih. Kita kan sering banyak berbuat salah ya. Adik-adik pernah nggak buat salah? Pernah bohong nggak? Pernah marah-marah? Pernah. Nah itu namanya dosa. Tapi walaupun kita sudah berdosa, Tuhan Yesus sayang karena Dia sudah menebus kita loh di atas kayu salib. Nah ada lagunya. Apa tuh, Sir? Siapa yang dicari? Tuhan. Saya. Kita nyanyi ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Ya, mau nyanyi. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Nah, kita sudah di penghujung acara. Kita mau akhiri dengan Doa. tadi kita mulai dengan doa, maka kita sekarang akhiri juga dengan Doa. nanti Lose Afi atau Lose Adi nih?
Saldi ya. Oh boleh, lo Saldi akan bimbing doa. Setelah kita akhiri doa dengan amin, nanti kita nyanyi sama-sama Bapak terima kasih. Yuk sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami tentang Tuhan Yesus, mengutus 12 orang murid, dan kami pun juga murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk berani bersaksi tentang Engkau, bahwa Engkau akan tetap menyiapkan kami dengan kemampuan, dengan talenta kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Walaupun kami masih kecil, masih anak-anak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami dari saat ini seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.